Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman saya, subscriber setia saya? Bagi yang baru menemukan channel ini, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan persiapan tes kita, tes seleksi akademik atau pretest PPG untuk tahun 2023 ini, khususnya untuk PPG Daljab ya teman-teman. Ini adalah soal pilihan ya. Jadi soal yang saya bikin di sini itu bukanlah soal-soal yang mudah didapatkan di internet ya. Teman-teman bisa lihat nanti seperti apa soal-soal saya. Jadi yang fokus di sini adalah masih PTK ya. PTK itu adalah soal yang wajib ya. Ada video saya sebelumnya, silahkan ditonton. Di situ juga saya banyak memberikan soal PTK. Dan kemudian ada pendekatan pembelajaran dan teori-teori belajar ya, teman-teman di sini. Jadi itu adalah soal-soal yang tidak pernah sama sekali alfa. Baik, kita langsung lihat soalnya. Oke, ini dia soalnya. Hasil analisis masalah menunjukkan: 1. Siswa tidak mau menyimak pelajaran. 2. Guru menjelaskan dengan metode ceramah. Dan 3. Siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disajikan guru. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kasus-kasus di atas adalah kecuali: A. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran? B. Strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? C. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? D. Bagaimana cara saya memotivasi siswa agar mau bertanya? Nah teman-teman, ini ada contoh kasus ya. Contoh kasus di kelasnya itu siswanya tidak responsif ya. Siswanya itu agak kaku. Dia tidak menyimak pembelajaran, kemudian gurunya juga hanya menggunakan metode ceramah, kemudian siswa tidak ada yang bertanya setelah pembelajaran selesai. Nah ini sangat kompleks ya. Siswa tidak menyimak, gurunya sibuk ceramah sampai berbusa mulutnya, kemudian setelah itu tidak ada masalah. Nah ini sering terjadi di dunia nyata ya teman-teman. Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat kira-kira yang mana. Jadi jawaban yang tepat adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah ini ya. Justru guru harus merumuskan permasalahan yang ada di kelasnya dengan mengkaji atau melihatnya dari aspek strategi, metode, atau dari siswanya sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi PTK itu adalah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di kelas ya. Karena PTK itu memang diciptakan hanya untuk di ruang lingkup kelas saja. Kalau sudah di luar kelas bukan lagi namanya PTK ya, bukan lagi penelitian tindakan kelas. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya. Seorang guru meminta para peserta didik untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan, baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Teman-teman sebisa mungkin, seminimal mungkin paham ke semua pendekatan
pembelajaran ini ya teman-teman. Ada inquiry, scientific, discovery, kemudian berbasis proyek, berbasis masalah ya, dan kontekstual ya, ada juga kontekstual. Baik, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat, jadi dia masuk di pendekatan pembelajaran saintifik ya teman-teman. Nah, K13 itu identik dengan pembelajaran saintifik. Rumusan langkah pembelajaran mewujud pada pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik, metode discovery atau inquiry, pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini dia, saintifik meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Ini istilahnya di K13 itu adalah 5M ya. Tapi ini sudah mulai tenggelam sekarang karena adanya IKM, jadi mulai dilupakan. Melalui orientasi ini ya, inquiry meliputi orientasi merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Oh iya, masih ada pembahasannya. Sorry, ini harusnya saya kasih spasi tadi ya. Ini masing-masing punya pengertian yang teman-teman minimal paham semuanya ya. Jadi saintifik itu meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi ya. Kalau di K13 identik dengan ini, dia menambah mencipta ya, tinggal menambahkan saja mencipta. Kemudian di inquiry ada itu tadi ya yang sudah saya bacakan, meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Kemudian di discovery, nah teman-teman harus paham semua ya, meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Coba teman-teman pahami baik-baik apa kira-kira perbedaan inquiry dengan discovery. Selanjutnya berbasis masalah, meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Kemudian berbasis proyek, ini meliputi penentuan proyek, perencanaan langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyelesaian proyek dengan memfasilitasi dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentase, dan evaluasi proses dan hasil proyek. Nah, kalau yang ini teman-teman, saya kasih info ya. Bagi yang sudah ikut pelatihan IKM, dia cenderung ke ini, yang dua ini ya. Pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek. Nah, makanya di akhir-akhir ini pretest PPG tahun lalu dan berbasis proyek itu sudah mendekati ke sini. Saya yakin nanti akan muncul juga soal yang ini. Jadi coba diperhatikan baik-baik ya, berbasis masalah dan berbasis proyek ini sekarang yang dielu-elukan oleh kurikulum Merdeka seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita perlahan-lahan meninggalkan itu ya, K13. Agar mampu mengembangkan RPP dengan efektif dan memberikan hasil yang signifikan, hal yang paling penting dilakukan sebelum memberikan tindakan perbaikan adalah A. Mempelajari proposal PTK, B. Melakukan simulasi perbaikan, C. Berdiskusi dengan rekan sejawat, D. Memvalidasi RPP. Nah, sekarang baru saya dari beberapa soal yang sudah saya buat, dari beberapa video, hampir 20, kurang lebih 20 video yang saya buat, baru lagi saya sebut-sebut yang namanya RPP ya. Karena saya pikir di sini dia hanya pengganti saja ya. Saya bisa rubah saja di sini modul, tapi sebenarnya di pretest kali ini itu dia masih 70%
masih K13 teman-teman. Jadi jangan khawatir. Kurikulum Merdeka itu baru tahap sosialisasi. Jadi kalau ada channel yang membahas indikator RPP dan sebagainya, itu masih wajar ya. Saya kira 70% itu masih K13. Tapi kalau saya sama dengan soal-soal pretest dan UP yang lalu, itu pelan-pelan meninggalkan RPPE dan sebagainya K13 seperti itu. Oke, kita intinya ada muncul nanti dan kita paham akan hal itu. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Baik, kita lihat jawaban yang tepat. B. Melakukan simulasi perbaikan. Melakukan simulasi perbaikan merupakan tindakan konkret sebelum tindakan yang sebenarnya, sehingga sangat efektif untuk koreksi kesalahan tindakan. Nah, ini dia teman-teman. Katanya sangat efektif untuk mengoreksi kesalahan yang dilakukan pada saat melakukan tindakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, guru dapat menggunakan evaluasi A. Sumatif, B. Formatif, C. Proses, D. Hasil, E. Hasil belajar. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Ini soal ini juga agak-agak mengarah ke kurikulum Merdeka ya. Ini kombinasi antara K13 dan kurikulum Merdeka. Kira-kira dia di mana? Apakah sumatif, formatif, proses, hasil maupun hasil belajar? Baik, kita lihat jawabannya teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah jawab. Ya, jadi dia berada di evaluasi hasil ya teman-teman. Ya, kita lihat pembahasannya satu persatu. Yang pertama ada evaluasi sumatif, adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa ya. Yang selanjutnya ada evaluasi formatif, adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Nah, evaluasi formatif ini biasa dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung atau ulangan harian ya. Kalau evaluasi sumatif itu setiap selesai satu bab kita melakukan evaluasi sumatif, atau satu semester atau mid semester itu juga dikatakan evaluasi sumatif ya, untuk menentukan hasil dari kemajuan belajar siswa. Kemudian ada evaluasi proses, adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Selanjutnya ada evaluasi hasil, adalah evaluasi pembelajaran yang ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik. Yang terakhir ada evaluasi hasil belajar, adalah evaluasi yang mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, saya mau teman-teman pahami juga ini baik-baik ya tentang evaluasi ini. Apa itu evaluasi sumatif, formatif, evaluasi proses, evaluasi hasil belajar ya. Jangan sampai masuk juga nanti di ujian teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada penjelasan-penjelasan yang perlu dipahami lebih rinci, bisa diulang-ulang videonya atau di pause dulu videonya, dipahami dulu baik-baik baru dilanjutkan. Kita lihat berikut adalah beberapa alternatif cara mengembangkan alternatif tindakan kecuali, ada kata kecuali lagi. A. Mengkaji teori-teori pembelajaran yang relevan.
B. Mempelajari hasil penelitian yang relevan. C. Melakukan refleksi atas pengalaman mengajar selama ini. D. Mengkopi hasil PTK rekan sejawat. Jadi saya kira ini sangat gampang soalnya. Ini soalnya mungkin C1 atau C2 ya. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi yang bukan termasuk alternatif tindakan ya untuk mengembangkan PTK itu adalah mengkopi hasil PTK rekan sejawat ya. Jadi tidak boleh ya mengkopi, karena permasalahan kita di kelas itu tidak sama. Hasil PTK-nya teman itu bisa jadi dia masalah yang difokuskan itu beda dengan masalah yang ada di kelas kita. Misalnya dia di sana gara-gara siswanya itu susah diatur. Kalau kita bagaimana meningkatkan minat siswa dalam belajar bahasa Inggris misalnya, atau dia meningkatkan minat siswa dalam belajar IPA misalnya, itu kan tidak sama ya. Kemudian sampelnya juga beda, jadi tidak boleh sama sekali yang namanya mengkopi hasil PTK orang lain ya. Itu masalah mereka ya, masalah orang lain. Mempelajari teori-teori yang relevan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam proses pengembangan atau menentukan tindakan, karena dapat menemukan alasan secara ilmiah ya. Jadi bisa mengkaji teori-teori yang sebelumnya yang sesuai, yang relevan dengan kasus yang akan kita teliti. Kemudian mempelajari hasil penelitian yang sudah juga ya. Kemudian melakukan refleksi dari pengalaman mengajar selama ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivistik, E. Kognitivistik. Nah, yang mana kira-kira teman-teman? Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah teori konstruktivistik. Kita lihat pembahasannya. Teori konstruktivisme adalah pembelajaran yang bersifat generatif ya, yaitu tindakan mencipta sesuatu. Makna dari apa yang dipelajari. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti pelajar aktif membina pengetahuan yang berasaskan pengalaman yang sudah ada. Selanjutnya, dalam konteks pembelajaran, pelajar harusnya membina sendiri pengetahuan mereka ya. Nah, ini dia ciri-ciri konstruktivistiknya. Jadi kalau yang behavioristik itu dia stimulus respon ya. Humanistik dia ada kata manusia ideal. Kemudian cybernetik dia berhubungan dengan IT ya, IT, komputer, dan sebagainya. Kalau kognitivistik itu berhubungan dengan kognitif peserta didik. Jadi harus dipaham. Kita lihat soal berikutnya. Berikut adalah kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul di kelas layak diteliti atau tidak, kecuali A. Masalah pembelajaran bersifat spesifik dan bermanfaat bagi siswa. B. Guru mampu untuk melaksanakannya. C. Relevan dengan pengembangan sekolah. D. Mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Ada kata kecuali lagi ya. Kriteria yang perlu dikembangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul itu layak diteliti atau tidak, kecuali. Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat, guru mampu
untuk melaksanakannya. Jadi karena kalau guru tidak mampu melaksanakan PTK, maka tindakan perbaikan tidak akan berhasil ya. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga dipahami ya. Kalau gurunya tidak mampu, berarti tidak akan terjadi yang namanya perbaikan. Jangankan perbaikan, PTK saja mungkin tidak akan terjadi sama sekali. Baik, oh ya, ternyata sudah habis teman-teman. Itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Kalau agak belepotan itu mungkin karena saya kelelahan membuat soal-soal, merakit soal-soal, bukan membuat ya, saya hanya merakit saja. Tinggal mencari, menapis ya, menyaring soal-soal yang memang layak untuk dipelajari untuk persiapan pretest tahun ini. Oke, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah di subscribe dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.